الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan mulazamah kita pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sampai kemarin pada bab apa? Al-Aslu Tsani. Baik. Sampai sekarang Al-Aslu Tsani. Iya. Kita tunda dulu hafalannya ya. Atau ada yang mau setor? Lanjut dulu ya, nanti waktunya ya. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah summa ma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah al-asl tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, kemudian beliau mengatakan al-asl tsani, yaitu asal yang kedua, pokok yang kedua setelah selesai al-aslul awal wa huwa ma'rifatullah. Al-aslul awal kemarin kita selesai ma'rifatu Allah, pengetahuan tentang Allah. Sekarang al-aslul tsani, pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam, pengetahuan tentang agama Islam. Bil adillah, beliau mengatakan bil adillah. Berarti pengetahuan agama Islam yang disebutkan di sini itu berdasarkan dalil. Wahwa, Islam adalah, disebutkan beliau di sini ada 3 poin. Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mengesakannya. Ya. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mengesakannya. Dan di sini mencakup mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah hanya kepada Dia, kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasannya hanya Allah lah yang memiliki rububiyah. Hanya Allah lah yang memiliki rububiyah. Dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah memiliki Asmaul Husna dan sifat-sifat yang mulia. Wajib bagi kaum muslimin mengesahkan Allah dalam 3 hal ini. Dan konsep pengesaannya dengan istislam, yaitu menyerah. Dengan menyerah. Artinya menyerah di sini berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil dan tidak berdasarkan perasaan atau akalnya. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Dan di sini mencakup menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di sini mencakup menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Geser.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Poin yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka wajib bagi setiap muslim menghadirkan 3 poin ini di dalam beragama. Dengan mengurangi salah satunya berakibat rusak agamanya. Mengurangi salah satunya berakibat rusak agamanya. Nah, muhasil. Sumaqala ma'alif rahimahullah wa huwa salasu maratib, yakni al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkanun. Kemudian muallif mengatakan wa huwa thalathu maratib. Wa huwa, dan Islam itu thalathu maratib. Ada 3 urutan. Ada 3 urutan. Yang pertama al-Islam wal iman wal ihsan. Yang dimaksud urutan pertama al-Islam adalah segala amalan yang berkaitan dengan amalan zahir. Segala amalan yang berkaitan dengan amalan zahir atau yang nampak. Wal iman, yang dimaksud iman di sini segala amalan yang berkaitan dengan batin atau tidak nampak. Segala amalan yang berkaitan dengan batin atau tidak nampak. Wal ihsan, penggabungan di antara keduanya, yaitu amalan zahir dan amalan batin. Penggabungan di antara keduanya. Oleh karenanya di sini berarti di antara 3 urutan tersebut yang tertinggi adalah ihsan. Yang tertinggi adalah ihsan. Yang paling rendah adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yaitu Al-Hujurat, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Salah seorang Arab Badui mengatakan, saya beriman. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada dia, mungkin kamu sudah Islam, tapi kamu belum beriman. Menunjukkan di sini bahwasanya iman adalah derajat berikutnya setelah Islam. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan memiliki rukun. Setiap tingkatan memiliki rukun. Pernyataan ini bermakna wajib bagi setiap muslim menjalankan baik rukun Islam ataupun rukun iman ataupun rukun ihsan. Dengan tidak menjalankan rukunnya,
berarti dia belum melakukan tingkatan tersebut. Dengan tidak menjalankan rukunnya atau meninggalkan rukunnya, berarti dia belum atau tidak menjalankan tingkatan tersebut. Contohnya, seorang masuk ke dalam Islam meninggalkan salah satunya, dia tidak mau mengucap 2 kalimat syahadat. Kita tahu rukun Islam ada 5 kan? Nggak mau menghilangkan salah satunya, maka dia tidak dianggap keislamannya. Atau seseorang menghilangkan salah satu dari rukun iman, juga tidak dianggap keimanannya. Dan juga begitu pula dengan al-ihsan. Baik, kita masuk ke dalam rukun-rukunnya. Wasil. Summa qala mu'allif rahimahullah farkanul Islam khamsatun, yakni syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajju baitillah al-haram. Kemudian arkanul Islam khamsah, rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumu ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan berhaji di baitillah atau di rumah Allah di Al-Haram. Ini adalah 5 rukun Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan hal ini merupakan pondasi awal dari seluruh amalan yang ada dalam Islam. Ya. Kenapa kita harus menyebutkan demikian? Kita sebutkan pondasi awal adalah 5, supaya kita bisa membandingkan prioritas mana di antara ibadah dalam Islam ketika berbenturan. Ketika contohnya kita ada syariat sedekah, membantu fakir miskin, sedekah. Tapi di situ berbenturan dengan syariat zakat, jatuh nisab kepada kita, kita wajib bayar zakat, mana yang didahulukan? Rukun Islam yang didahulukan. Atau ketika kita berbenturan ada sholat duha barangkali. Tapi di situ berbenturan dan kita sholat wajib. Mungkin di suatu waktu kita belum sholat subuh, tertidur. Bangun di jam 8. Waktu duha kan? Sholatnya duha dulu atau subuh? Subuh dulu. Kenapa? Rukun Islam. Ya, supaya kita mengetahui pondasi kita berada di atas rukun Islam, yaitu ketika menjalankan ibadah. Ya. Contohnya yang lain barangkali puasa pun demikian. Ketika seseorang terbiasa puasa Daud barangkali, puasa sehari terus sampai bulan Ramadan, apakah diteruskan puasa Daudnya? Tidak, tetapi dia harus mendahulukan yang rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Demikian pula syariat jihad. Ya, jihad. Ketika berbenturan dengan 5 rukun Islam, mana yang didahulukan? Ya, 5 rukun Islam. Ya. 6. Berikutnya. Summa qala mu'allif rahimahullah fadalilu syahadah qawluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian dalil tentang 2 kalimat syahadat adalah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Wal malaikah, malaikat pun bersaksi dengan hal yang sama. Wa ulul ilmi, demikian pula orang yang berilmu bersaksi dengan hal yang sama, yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Qa'iman bil qist, yang mana hal tersebut berdiri di atas kebenaran. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan benar kecuali Dia, dan Dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Wa ma'naha, Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. terus La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu. la La syarika syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. wa tafsiruha Tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani wa qawluhu ta'ala qul ya ahlal kitabi la qul ya ahlal kitabi la ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. ya. Beliau mengatakan wa ma'naha, dan makna kalimat la ilaha illallah, makna dua kalimat syahadat kita la ilaha illallah, penting bagi kita untuk mengetahuinya, la ma'buda bihaqqin illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah atau tafsir la ilaha illallah yang benar. Meniadakan seluruh tafsir. Karena ini bukan perkara khilafiyah. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama turun-temurun. Orang yang menafsirkan la ilaha illallah selain dari penafsiran ini, maka dia dhalun mudhillun. Dia sesat dan menyesatkan. Ya, ini tafsir yang monotafsir, tidak multitafsir. La ilaha illallah adalah la ma'buda. Ma'bud itu adalah tafsir dari ilah. Ma'bud adalah tafsir dari ilah. La ilaha berarti la ma'buda. Ilah itu adalah Tuhan. Yang dimaksud hakikat dari Tuhan adalah ma'bud. Ma'bud itu yang disembah. Kalau kaitan yang ilah itu kaitannya dengan yang disembah, berarti makna atau kalimat la ilaha illallah arahnya kepada ibadah. Menolak penafsiran yang lainnya yang menafsirkan la ilaha illallah kaitannya dengan hukum. Menolak penafsiran la ilaha illallah kaitannya dengan rububiyah. Menolak la ilaha illallah kaitannya dengan realita yang ada. Maksudnya yang menafsirkan la ilaha illallah dengan hukum, mereka mengatakan la hakima illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yang mengatakan rububiyah mengatakan la ilaha illallah adalah la raziqa wala mudabbira illallah. Tidak ada pemberi rizki dan tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Yang ketiga, la ilaha illallah sesuai dengan realita, dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan. Di sini ada tambahan bihaqqin. 3 penafsiran ini keliru. Yang pertama, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Padahal hukum ini adalah sesuatu yang berada di dalam makna sesembahan. Siapapun yang menyembah Allah, otomatis dia berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, makna yang keliru adalah la khaliqa wa la raziqa illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Ya memang benar, tetapi bukan ini yang diinginkan. Ya, jika hanya pengakuan tidak ada pencipta atau tidak ada pemberi rizki kaitannya dengan rububiyah, hanya sebatas itu la ilaha illallah, berarti Abu Jahal mukmin. Abu Jahal mengakui tidak mengakui bahwasanya yang memberikan rizki, yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Iblis pun mukmin. Iblis ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, Iblis menjawab apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api neraka. Engkau ciptakan aku dari api. Iblis mengakui bahwasannya penciptanya dia adalah Allah.
Jika makna la ilaha illallah hanya sebatas mengakui Allah sebagai pencipta, maka iblis mukmin berarti. Apakah iblis mukmin? Tidak. Kenapa? Karena iblis tidak sampai mengakui yang patut disembah dengan benar adalah Allah. Ya. Demikian pula yang nomor 3, tidak ada Tuhan selain Allah. Secara realita, adakah Tuhan selain Allah? Ada. Allah menyebut seperti Lata, Uzza, Manat dalam Al-Quran sebagai ilah, Tuhan. Wat, Suwa', Yaghut, Ya'uq, Nasr sebagai alihah, Tuhan-Tuhan. Terus hawa nafsu, afara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, membuktikan ada Tuhan selain Allah. Tetapi di sini dibedakan dengan bihaqqin, yang berhak disembah dengan benar. Ya. Jadi makna yang ketiga itu meniadakan realita, ini juga nggak benar. Makna yang kedua itu tidak sempurna di dalam menafsirkan, sehingga berpeluang seperti orang-orang kafir bisa dianggap mukmin, iblis juga bisa dianggap mukmin. Sedangkan yang pertama ini adalah penyimpangan dari Khawarij. Mereka mengatakan tidak ada hukum selain hukum Allah. Sehingga di dalam, bagaimana kalau ditanya orang yang menafsirkan tidak ada hukum selain hukum Allah, kemudian bagaimana Anda menerapkan la ilaha illallah? Ya otomatis, karena saya fokusnya la ilaha illallah ke hukum, undang-undang, saya harus menggulingkan presiden. Saya harus menggulingkan penguasa. Barulah saya menerapkan la ilaha illallah. Jadi ketika definisi sudah keliru, maka penerapannya pun keliru. Ya, orang yang menganggap la ilaha illallah hanya sebatas rububiyah, Allah pencipta, Allah pemberi rizki, kepada syirik-syirik yang terjadi di kuburan gak peduli dia. Sama kok, yang menyembah kuburan juga sama-sama meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rizki, sehingga mereka cuek terhadap syirik yang terjadi. Adapun makna bihaqqin, la ma'budah bihaqqin, ini juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan segala hal yang disembah selain Allah adalah batil, li'anna Allaha huwal haq wa ma yu'badu min dunihi huwal batil. Allah sajalah yang hak, sedangkan sesembahan selain Allah batil. Makanya disebutkan ada bihaqqin, la ma'budah bihaqqin illallah. Ya, maka di sana orang-orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan macam-macam pasti memukul kita. Dari mana kalau antum anggap yang tadi 3 tadi bid'ah, penafsiran yang baru, antum aja tambah ada bihaqqin itu. Bihaqqin baru atau tidak kata mereka? Baru. Mana yang menafsirkan ada bihaqqin di situ? Maunya mereka nggak ada bihaqqin, cuma la ma'budah illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ya, kita katakan di dalam surat Al-Hajj. Nah, bisa biar ada buktinya. Surat Al-Hajj ayat ke-62. Surat Al-Hajj ayat 62. Allah mengatakan, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Yang demikian itu adalah bahwasanya Allah itu adalah yang hak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan seluruh yang menyembah kepada selain Allah itu adalah batil. Dari surat Al-Hajj ayat 62 inilah kita cantumkan makna la ilaha illallah mengandung kalimat bihaqqin. Artinya adalah yang patut disembah dengan benar. Membuktikan bahwasanya sesembahan selain Allah adalah salah. Berikutnya, la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Kemudian penulis memenggal
kata la ilaha illallah menjadi dua. La ilaha dan illallah. La ilaha kata beliau nafian sebagai bentuk peniadaan yang meniadakan seluruh yang disembah selain Allah. La ilaha meniadakan seluruh yang disembah selain Allah. Illallah mutsbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Sebagai bentuk penetapan ibadah kepada Allah saja. Sebagai bentuk penetapan ibadah kepada Allah saja, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya fi ibadatihi, di dalam ibadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Sebagaimana juga tidak ada yang bersekutu dengannya pada kerajaannya. Kerajaan yang dimaksud adalah langit dan bumi atau seluruh makhluknya. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsirnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata li abihi, kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah. Berarti di sini Nabi Ibrahim sedang apa? La ilaha. La ilaha. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah. Ini menafikan, meniadakan la ilaha. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali hanya kepada yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini sedang apa? Mutsbitan, yaitu menetapkan illalladzi fatarani, illallah. Dan di sini ayat ini juga membantah terhadap tiga penafsiran yang tadi. Tetap kembali kepada penafsiran la ilaha illallah kaitannya dengan ibadah. Mana kalimatnya? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah. Kaitannya dengan ibadah. Nabi Ibrahim tidak mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari hukum yang kalian pilih selain hukum Allah. Nabi Ibrahim juga tidak mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari anggapan bahwasanya ada pencipta selain Allah. Enggak. Tapi kaitannya dengan ibadah. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari yang seluruh kalian sembah. Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab. Katakanlah wahai Muhammad kepada Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama di antara kami dan di antara kalian. Menunjukkan di sini bahwasannya asal agama Yahudi dan Nasrani sebelum mereka ubah-ubah kitab sucinya adalah Islam. Agama tauhid. Kemudian mengatakan di sini alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Bahwasanya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Perkataan la na'budu illallah ini apa? Mutsbitan, menetapkan hanya Allah lah yang disembah. Wala nusyrika bihi syai'an, la ilaha, menafikan dari segala macam sekutu Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan apa hukum? Rububiyah? Tidak. Kaitannya dengan
sesembahan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan supaya di antara kita tidak menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallau, namun apabila mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, cukup katakan saja kepada mereka kami adalah orang Islam. Menunjukkan makna Islam apa? Yang tiga tadi. Mengesahkan Allah dengan berserah diri padanya, kemudian taat kepada perintah dan menjauhi larangannya, dan berlepas diri dari kesyirikan. Kalau ada pelaku syirik yang diajak untuk menyembahnya kepada Allah nggak mau, faqulu syhadu bi anna muslimun, cukup katakan saya adalah kaum muslimin, tidak seperti kalian, maka kita menghindar. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya kami berlepas diri dari yang kalian sembah. Di dalam surat Al-Mumtahanah Nabi Ibrahim mengatakan, ya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan segala macam sesembahan selain Allah. Jadi dari sini bisa kita buktikan bahwasanya tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendasar. Ya, dan setiap kalimat yang beliau sampaikan di dalam kitabnya ada dalil yang mendukungnya. Tapi sudah berlaku sunnatullah bagi siapa yang mendakwahkan tauhid, akan ada gangguannya. Wasil. Summa mu'allif rahimahullah wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jtinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Naam. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan dalil syahadat yang kedua, syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah saya kira nanti tak cukup panjang ya. Nah, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita perdalam dengan tanya jawab dulu. Tafadhal. Ya. Menarik saya tentang masalah urutan. Masalah tiga urutan. Nah. Islam, wal iman, wal ihsan. Nah, ini ketika misalkan namanya urutan, apakah bisa dibalik? Dan yang tadi yang tertarik juga di satu statement bahwa al-ihsan itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Nah, ini mengapa kedudukan di urutan, dalam urutan itu al-ihsan ada di paling bawah. Islam paling bawah. Iya, yang ihsan. Ihsan paling atas. Paling atas. Iya. Islam paling bawah, sedangkan iman yang nomor 2, yang paling puncak adalah ihsan. Urutan tersebut diambil dari hadis Jibril alaihissalam. Ketika Jibril datang bertanya kepada Rasulullah, yang pertama ditanyakan adalah Islam. Menunjukkan, kata para ulama, ini tingkatan yang pertama. Kemudian Jibril bertanya tentang akhbirni anil iman, kabarkan tentang iman. Menunjukkan iman adalah derajat berikutnya. Sedangkan ihsan ditanyakan setelah iman, menunjukkan yang paling tinggi. Kenapa
iman yang nomor 2 dan ihsan yang nomor 3. Kita bisa lihat secara praktek. Orang kalau masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, atau mungkin sudah masuk puasa Ramadan dia puasa, simple, mudah, karena dia hanya butuh paksaan di fisiknya saja. Sedangkan iman lebih susah dia, karena konsumsinya di hati, keyakinan. Untuk meyakini Allah itu ada, bagaimana caranya? Dia harus mengilmuinya. Kok bisa membuktikan saya bahwasanya Allah itu ada? Kemudian bagaimana tentang adanya malaikat? Adanya kitab-kitab, rasul-rasul dan seluruh rukun iman yang 6 itu. Kata para ulama ini lebih susah, sehingga orang yang sudah mempelajari rukun iman, level Islamnya naik. Beda orang kalau baru masuk Islam, barangkali dia sholat tanpa tahu metode keimanan, tanpa tahu rukun iman. Atau orang sudah masuk Islam, kemudian dia belajar, tahu rukun iman, kualitas sholatnya pasti beda. Yang awalnya dia sholat hanya menggugurkan kewajiban, tapi setelah mengetahui keimanan, sholatnya ada ruhnya, semacam ada dorongan dari dalam, karena hatinya sudah ada ilmu tentang iman. Adapun ihsan, penggabungan keduanya. Kata Rasulullah, ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Atau jika tidak, dia meyakini bahasanya dia sedang dipantau oleh Allah. Dan derajat ini tentu bisa didapat dari keimanan yang kuat, ya, dan didorong dengan perasaan takut kepada Allah, kemudian didorong dengan perasaan ingin mengharap pahala dari Allah, sehingga dia harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi derajat nomor 3 ihsan itu kesimpulannya 2 poin. Ketika seseorang beribadah ikhlas dan merasa diawasi oleh Allah. Ketika seseorang beribadah ikhlas dan merasa diawasi oleh Allah, tentu pasti levelnya lebih tinggi lagi. Nah, ada lagi? Mengenai tauhid, Ustaz. Seringkali kita ini dianggap ahlul bid'ah dalam masalah tauhid ini, Ustaz, karena membagi tauhid dalam 3, Ustaz. Gimana cara menjawabnya, Ustaz? Baik. Pembagian tauhid menjadi 3 ini sama seperti pembagian ilmu hadis, riwayah dan dirayah. Sama seperti pembagian ilmu Al-Quran, ada makharijul huruf, ada hukum tajwid. Sama seperti pembagian ilmu bahasa Arab, ada nahwu, sharaf. Apa fungsi pembagian-pembagian itu? Jawabannya adalah memudahkan orang untuk mencapai tujuan. Dengan membagi keilmuan tersebut dengan porsinya yang sesuai. Artinya, orang yang menghukumi dia sebagai bid'ah berarti belum paham makna bid'ah itu sendiri. Bid'ah itu adalah sebuah amalan yang baru dalam Islam, yang diamalkan oleh pelakunya dengan keyakinan akan mendapatkan pahala, atau dia meyakini bahwasanya sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari definisi ini, dia ada di poin ibadah atau perantaranya. Bid'ah dengan definisi seperti tadi, titik poinnya di ibadahnya, unsur ibadahnya atau perantaranya. Contoh, sholat orang tadi, sholat subuh 4 rakaat, bid'ah toh? Bid'ah. Nah, bid'ah. Apakah kemudian wuduknya ikut bid'ah? Perantaranya ini. Atau bajunya ikut bid'ah? Kan enggak, sama sekali.
kita hukumi dia bid'ah di mana? Di tujuan ibadahnya, bukan perantaranya. Nah, sekarang kalau kita mempelajari ilmu tauhid, yaitu mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengaplikasikan ilmu tauhid dengan benar. Nah, bagaimana caranya? Ungkapan bagaimana caranya ini perantara atau tujuan? Dan perantara. Perantara dibagi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita katakan dari mana bid'ahnya? Kalau dikatakan nggak ada pada zaman Rasulullah, Rasulullah mengizinkan yang ini. Yang tidak Rasulullah izinkan adalah tujuannya. Bid'ah itu pada tujuannya. Sama seperti ilmu bahasa Arab. Kita ingin belajar bahasa Arab. Tujuannya menguasai bahasa Arab. Perantaranya apa? Dibagi ada nahwu, ada shorof, ada balaghah, dan lain sebagainya. Pembagian-pembagian ini sama sekali tidak masuk ke dalam tujuan. Ini hanya perantara. Ya. Seperti orang yang mengatakan satir pada atau satir itu pemisah soft antara laki-laki dan perempuan supaya jamaah laki-laki tidak bisa melihat perempuan di belakang. Mengatakan bid'ah. Bid'ahnya dari mana? Dia katakan pada zaman Rasulullah tidak pernah ada satir. Kita katakan satir ini zat ibadahnya atau perantara? Maka tidak ada urusan. Perantara, kaidahnya perantara itu boleh berubah-ubah seiring dengan kebutuhan zaman. Mungkin pada zaman sahabat belum dibutuhkan ilmu nahwu dan shorof. Ilmu nahwu ada pada zaman Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Disebutkan di dalam Alfiyah Ibnu Malik bahasanya pada saat itu banyak orang-orang Eropa ya, yang disebutkan berkulit merah itu datang ke Arab dan mendistorsi bahasa Arab. Sehingga Ali bin Abi Thalib khawatir dengan kemurnian Al-Quran. Maka beliau menggariskan ada ilmu nahwu, menyuruh seseorang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menulis ilmu nahwu. Zaman Utsman nggak ada, karena kejadiannya belum ada. Zaman Ali bin Abi Thalib harus ada, sesuai dengan kebutuhan. Ya, apalagi contohnya ilmu tajwid. Dulu pada zaman Nabi SAW huruf-huruf ini nggak ada titiknya. Antum jim, ha, kho ya gini semua sama. Jim nggak ada titik di bawah, kho nggak ada titik di atas. Apakah kemudian ini bid'ah? Kita katakan tidak. Sesuai dengan kebutuhan zamannya, jika tidak diberikan titik, nggak bisa dibaca Al-Quran. Maka diberikanlah titik-titik untuk membedakan. Itu adalah perantara menuju tujuan terlaksananya sesuatu itu dengan baik. Wadih. Iya. Nah, ada lagi? Sebagian orang itu berpendapat rukun syahadat kan dua, Ustaz, nafi dan isbat. Nah, ketika seseorang itu tidak menafikan atau tidak menetapkan dalam syahadatnya itu, orang berpandangan bahwa syahadatnya itu batal, Ustaz. Kalau orang tidak memenuhi rukun nafi dan isbat, itu syahadatnya batal. Itu gimana, Ustaz? Maksudnya kafir gitu loh. Jelas. Meskipun dia Rukun, apa makna rukun? Rukun adalah sesuatu hal yang harus ada pada sebuah perkara. Rukun itu secara bahasa artinya tiang. Tiang adalah sesuatu yang harus ada pada bangunan. Jika tiang itu nggak ada, bangunan juga nggak ada. Maka rukun la ilaha illallah adalah nafyun dan itsbat, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan adalah kalimat la ilaha, menetapkan adalah illallah. Contoh orang menghilangkan salah satunya, dia hanya mengatakan la ilaha. Sebutkan illallah, enggak mau. La ilaha.
ya nggak muslim dia. Atau sebaliknya dia mengatakan illallah, sebutkan la ilaha, nggak mau, tidak meyakini kalimat la ilaha, hanya menetapkan illallah. Berarti ada Tuhan selain Allah. Iya. Tapi dia mengatakan illallah, tidak mau la ilaha, maka juga tidak sah syahadatnya. Ya, maka harus utuh la ilaha illallah. Barangkali ada orang asyhadu an la ilaha, nggak mau meneruskan illallah, ya tidak sah syahadatnya. Atau asyhadu illallah, ya ini juga tidak sah syahadatnya. Nah, ya silakan. Mungkin pertanyaannya di al-aslu awal enggak apa? Ya apa, fadhal. Terkait tentang Anda pernah lihat status temennya, status Hmm. teman ini masih muda dan pencinta alam ya. Hmm. Statusnya itu begini Ustaz. Biarlah semesta yang mengabulkan kan bahasa-bahasa Iya, iya. sekarang pencipta alam ya. Jadi, Iya. biarlah saya serahkan semua kepada semesta. Oh. Ucapan seperti itu apakah termasuk kesyirikan? Iya, kesyirikan itu. Itu tawakal kepada selain Allah. Ya, tawakal kepada selain Allah dan menyerahkan kepada alam. Sementara tawakal harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diingatkan. Mungkin mereka tidak merasa itu adalah perbuatan yang dilarang. Ya, mungkin karena terpengaruh teman-temannya dan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Berpesan tadi. Ada juga yang ngomong gini, Ustaz, itu berterima kasih kepada Sang Pencipta dan pada alam semesta. Itu juga apa? Juga sepadan dengan kata-kata kesyirikan. Iya, jika dia menggunakan kata dan itu syirik. Jika dia menggunakan kata kemudian menunjukkan ada urutan di sana, tidak syirik. Datang sebuah hadis dari Nabi SAW, janganlah engkau mengatakan jika tidak karena Allah dan fulan. Jika tidak karena Allah, barangkali ada kejadian yang mendatangkan nikmat kepada dia, kemudian dia mengatakan jika tidak karena Allah dan fulan. Nabi melarang dan menunjukkan setara dia. Katakanlah kata Nabi, jika tidak karena Allah kemudian fulan. Kalau ganti kemudian, yang awalnya setara jadi begini. Ini boleh. Ya, kalau menggunakan kata dan termasuk syirik. Nah, wallahu a'lam. Mengenai arkanul Islam Ustaz, yang dimana yang terakhir adalah rukun haji Ustaz. Bisa dibilang ini sebagai fondasi ketika ada atau sebagai ibadah prioritas Ustaz. Baru-baru ini ada fatwa yang mengatakan haji itu nggak wajib karena apa gitu Ustaz. Iya. Apa gitu. Itu artinya kan mengeluarkan dari rukun Islam ini atau gimana Ustaz? Tidak ya, tidak mengeluarkan dari rukun Islam. Haji sendiri termasuk rukun. Kalau kita baca secara lengkap, rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Ada bagi yang mampu di situ, termasuk rukun itu, bagi yang mampu, bukan tambahan ya. Menunjukkan rukun yang kelima dan ketiga itu syarat dengan kemampuan. Ketiga kan zakat, nggak selalu kita berzakat. Bagi siapa yang mampu. Sama haji pun demikian. Tapi yang 3 syahadat, salat dan puasa semua wajib. Adapun yang berkaitan dengan harta tentu bagi yang mampu. Ya, fatwa tersebut benar, tidak bisa disalahkan karena beliau juga membawakan dalil bahwasannya haji di negara kita bisa jadi gugur karena tidak ada kemampuan dari pelakunya. Tidak ada kemampuan. Kemampuan haji itu ada 2 poin kata para ulama. Pertama kemampuan finansial, kedua kemampuan berjalan.
maksudnya perjalanan. Orang yang punya finansial, tapi dia nggak mampu melakukan perjalanan, contohnya fisiknya lemah, nggak wajib dia haji. Atau yang kedua, pemerintah tidak mengizinkan, ini juga tidak wajib haji. Kemudian bagi wanita, jika tidak memiliki mahram, maka dia tidak wajib haji ya, atau umrah. Dari statement ini berarti menunjukkan ibadah haji adalah ibadah yang benar-benar syarat dengan terpenuhinya syarat-syaratnya, yaitu ada kemampuannya dari finansial dan bisa berjalan, bisa melakukan perjalanan. Dulu pernah ada kejadian pada zaman tabi'in, dua orang, saya lupa namanya, meminta izin kepada pemimpin pada waktu itu, meminta izin kepada pemimpin untuk melakukan haji. Pemimpinnya mengatakan jangan. Pemimpinnya mengatakan jangan, maka tundalah haji kalian karena situasi tidak kondusif. Maka mereka pun pulang, tidak jadi haji. Ya. Saya tidak membela fatwa itu, juga tidak meniadakan. Intinya itu adalah dalil-dalil yang terkait bahwasanya haji tidak sembarangan berangkat. Sebagian kaum muslimin menganggap jika berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji dengan cara-cara yang haram, dengan cara sembunyi-sembunyi atau tipu sana tipu sini, yang penting bisa haji, ini rukun Islam, kita katakan hajinya nggak mabrur. Hajinya tidak mabrur. Antum kalau baca buku-buku akidah, para ulama dari dulu mengatakan ibadah yang kaitannya dengan orang banyak harus izin pemerintah. Contohnya jihad, haji, ya, kemudian menetapkan Ramadan, menetapkan Syawal. Ini ibadah-ibadah kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Ini wewenangnya siapa? Pemerintah. Nah, ya, dengan bangga, ada teman saya dengan bangganya menceritakan berhasil dia masuk ke masyair, menggunakan tasrih palsu. Dia ceritakan dengan bangganya. Ana dengar, ahsan antum jangan ceritakan tadi. Ana jadi gregetan lihat muka antum gitu. Ya. Jadi haji tidak hanya semangat di dalam melakukannya, tapi harus ada syarat dan rukun. Nah, Allah alam. Ada lagi? Ya silakan. Nyambung yang tadi Ustaz, yang Anda tanyakan itu maksudnya itu jika orang tidak mengetahui rukunnya Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Dia tidak mengetahui rukunnya karena tidak mengetahui. Kita bicara fakta Ustaz, pengalaman di lapangan. Nah kalau secara teori kan ini kan Ustaz bukan ya, paham. Nggak sah. Nah sedangkan fakta di lapangan kan orang itu nggak melaksanakan karena mungkin kebanyakan nggak mengerti atau nggak mempelajari seperti kita, itu gimana? Nah, orang yang berarti ini masuk masalah hukum takfir. Masalah hukum takfir, mengkafirkan orang. Masalah ini harus penuh dengan syarat dan rukun. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, apa hukumnya? Muslim atau kafir? Muslim. Hal ini pertanyaan antum terjadi pada hadis Usamah bin Zaid. Ketika peperangan, kemudian Usamah ini diserang dengan orang kafir, ya, salah seorang orang kafir. Kemudian Usamah berhasil melawannya dan senjatanya dia jatuh, dikejar oleh Usamah. Ketika ditemui, orang tadi berlutut dan mengatakan la ilaha illallah. Oleh Usamah ditebas sekalian. Hujjahnya Usamah kepada Nabi, ya Rasulullah, dia ucapkan la ilaha illallah takut dari ini loh, pedang saya. Bukan nafi dan itsbat. Jelas ya? Bukan karena nafiun dan itsbat. Dan Usamah benar kata para ulama. Memang secara zahir,
orang tadi setelah menyerang kemudian lari dan kemudian tidak bersenjata baru mengucap la ilaha illallah. Kata Usama, enggak ya Rasulullah, ini takut karena pedang saya. Apa kata Rasulullah? Perlukah kau belah dadanya sampai kau tahu bahwasanya orang tadi takut karena pedangmu kemudian mengucapkan la ilaha illallah? Menunjukkan apa di sini? Selama orang itu secara zahir mengucapkan la ilaha illallah, kita hukumi dengan Islam walaupun nafyun dan itsbat belum dipahami. Walaupun nafyun dan itsbat belum dipahami. Adapun setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, wajib bagi dia mempelajari konsekuensi la ilaha illallah. Konsekuensinya harus begitu, meniadakan seluruh Tuhan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang patut disembah. Bagaimana jika sepanjang perjalanannya dia tidak belajar la ilaha illallah, ya, maka tetap zahirnya adalah Islam. Zahirnya adalah Islam. Tidak bisa dikafirkan seseorang karena beberapa poin, 4 poin. Pertama, jahil, karena bodoh. Kemudian yang kedua karena apa? Syubhat, kerancuan dalam berpikir. Yang hak dikira batil, yang batil dikira hak. Dan ini berpengaruh pada kondisi negara masing-masing. Kalau negaranya banyak ahlul bid'ahnya, dia semakin besar, tidak bisa dikafirkan karena syubhatnya besar. Kemudian yang ketiga adalah akalnya tertutup. Dia mengucapkan kalimat kafir tapi akalnya tertutup, ngigau kayak atau mabuk barangkali, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah diancam, dipaksa. Ini tidak bisa dikafirkan. Dan kebanyakan di masyarakat itu yang 1 dan 2. Imma jahil atau ada syubhat. Ya, nah sekarang barangkali duduk di kajian kita, dia terima begini la ilaha illallah. 1 kali duduk kajian kita, kajian seberang 10 kali. Ya, nasihatnya lebih banyak sana, maka syubhatnya lebih banyak, nggak bisa dikafirkan. Nah, ya silakan. Tidak apa-apa, ini santai. Apa namanya? Melanjutkan pertanyaan tadi yang perihal ketidaktahuan, Ustaz, yang jahil, Ustaz. Yang perihal ini kan usul Ustaz, yang tadi usul musbat sama apa namanya? Nafi Ustaz. Artinya perkara yang istilahnya pondasi Allah atau dalam syariah gitu, Ustaz. Tadi ana baca status WA teman anak, Ustaz. Yang bicara itu saya Ustaz. Ustaz. Beliau mengatakan bahwasanya pada perkara yang prinsip darurat syariah gitu atau yang jelas dari itu enggak ada yang namanya jahil bisa, tapi perkara-perkara yang khafi itu masih berlaku untuk hukum kejahilan bisa. Bagaimana Ustaz? Betul. Jadi itu masalah udzur bil jahal. Masalah udzur bil jahal. Adapun udzur bil jahal untuk perkara-perkara yang jelas, terang, seperti yang jelas dan terang, Anda mau tanya, ucapan la ilaha illallahnya atau konsekuensi nafyun wal itsbat? Yang jelas dan terang. Kalau perkara yang ini ke la ilaha illallahnya. Naam, ya, jadi yang jelas itu adalah seperti rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun konsekuensi di dalamnya, ini khafi. Perkara yang harus, kalau mau mengetahui harus duduk di majelis ilmu dengan detail. Adapun awam, dia tidak tahu. Mungkin dia memaknai la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Dan perkara ini perkara yang khafi dan perkara yang zahir, yang jelas, yang nampak, itu juga berpengaruh dengan daerah masing-masing. Saudi dan sini beda. Saudi majelis ilmunya banyak ahlu sunnah atau ahlul bid'ah? Ahlu sunnah. Dan di negeri Saudi Arabia lebih banyak penyebaran ilmu akidah. Adapun di negara kita, ya semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Jadi
umpama di sini juga di Indonesia dengan Amerika beda lagi. Sana lebih parah pengajarannya. Jadi kalau yang perkara zahirnya secara umum sedunia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun yang ada di dalamnya khafi, tergantung dengan daerah masing-masing. Ya, benar statement itu benar. Berarti statementnya Syekh Abdul Razak itu merujuk pada wilayah gitu. Wilayah. Ya. Udzur bil jahal sangat-sangat berkaitan dengan kondisi wilayah. Terkadang sebagian ikhwan menghukumi tetangganya seperti dia dulu pernah belajar di Yaman. Contohnya, ya kondisi di Yaman diterapkan di tetangganya. Ya nggak sama, hancur. Atau kondisi belajar di Madinah, dia tepatkan di sekitarnya. Nggak bisa. Bahkan dia akan kalah sendiri nanti. Dan dia meninggalkan dakwah akhirnya. Nah. Wa iya. Nyambung lagi Ustaz. Ya silakan, tafadhol. Ini mungkin anak salah Ustaz ya. Tapi yang anak pahami itu jangankan perkataan manusia Ustaz. Perkataan Allah dan Rasulnya itu manusia bisa salah tafsirkan Ustaz. Ya kan? Apalagi perkataan ulama. Nah, karena pernah membaca beberapa orang yang menafsirkan perkataan ulama itu begini Ustaz. Jadi permasalahan yang jelas itu permasalahan yang disebutkan dalam Al-Quran seperti syirik, riba, dan lain-lain. Dan permasalahan yang khafi, yang syubhat itu permasalahan yang harus ulama yang menjelaskan, tidak bisa orang awam. Nah, kalau pemahaman anak begini Ustaz, permasalahan yang jelas itu seperti syirik, benar. Tapi faktanya orang itu tahu kalau syirik itu haram. Namun orang-orang itu tidak mengetahui rincian apa saja yang termasuk syirik Ustaz. Minasyiriki itu nggak tahu Ustaz. Sebagaimana orang tahu kalau riba itu haram, tapi orang nggak tahu apa saja yang termasuk riba. Nah, jadi misalnya orang itu mengakui bahwa syirik itu haram, namun dia terjerumus dalam rincian syirik, misalnya menyembelih atau bernazar atau begini, dia tidak tahu bagian-bagian itu termasuk syirik. Nah, apakah itu juga diberi uzur Ustaz? Dia tahu kalau syirik itu haram, tapi perinciannya dia terjatuh kepadanya itu. Diberi uzur dan tidak bisa langsung dikafirkan. Adapun memang bab takfir itu ada 2, takfir secara mutlak sama takfir muayyan istilahnya. Takfir secara mutlak itu kaitan dengan perbuatannya. Adapun takfir muayyan itu tunjuk hidungnya, orangnya berarti. Kalau contohnya orang menyembelih kepada jin, mempersembahkan sembelihannya kepada jin, kita katakan kafir. Apanya? Perbuatannya. Adapun orangnya nanti dulu kita diskusi dulu sama orangnya. Kenapa Pak Anda melakukan penyembelihan kepada jin? Loh, kenapa emangnya? Nah, menunjukkan dia nggak tahu nih hukumnya. Ini syirik Pak. Oh, syirik. Dari mana syiriknya? Nah, kita jelaskan. Nah, berarti belum kafir ya. Dia belum tahu hukumnya, tapi perbuatannya tetap kita katakan ini perbuatan kafir. Nah, hakata. Ya betul, statement tadi betul. Jadi secara umum manusia perkara-perkara yang jelas ini faham sebenarnya. Zina haram, ya. Kemudian apa? Riba haram, syirik haram. Tahu ini. Tapi antum lihat bagaimana tahu dia zina haram, tetapi salaman kepada lawan jenis gimana? Padahal bagian dari zina. Dianggap bukan zina. Nah. Ada lagi atau cukup? Apa ya? Ya silakan. Anak pernah bilang ada seorang Ustaz Fulan itu yang kata apakah bisa disejajarkan Ustaz udzur bijal dengan contohnya seorang pembunuh yang membunuh seorang, maka dia itu pasti dikatakan pembunuh. Sedangkan seseorang yang berlaku kesyirikan belum tentu dikatakan musyrik. Gimana? Apa itu? Nah, kita katakan pelaku syirik udah musyrik. Tapi sekarang hukum kafir atau tidaknya yang tadi dipermasalahkan.
Pelakunya tetap dikatakan, kalau pelaku syirik siapa? Ya musyrik. Pembunuh, orang membunuh ya pembunuh. Ya, pembunuh. Contoh, pembunuh itu ada berapa macam? Qatlul umdah, yaitu pembunuh dengan sengaja. Ada pembunuh dengan tidak sengaja, ghairu umdah. Ada salah. Ini batasannya beda-beda. Ya. Adapun membunuh dengan sengaja, seperti yang antum ketahui, sengaja dia. Adapun membunuh dengan tidak sengaja, dia melakukan sesuatu, melampiaskan amarahnya, barangkali mendorong. Sikapnya ini tidak diketahui sebagai sarana yang bisa menghilangkan nyawa. Mendorong, tahu-tahu orangnya jatuh mati. Ini namanya juga pembunuh. Padahal dia niatnya tidak membunuh. Nabi Musa mukul. Kira-kira dengan pukulan ini mematikan atau enggak secara umum? Enggak, tapi mati orangnya. Akhirnya pembunuh. Ya. Adapun yang tadi pembunuh yang salah, itu adalah membunuh, mengakibatkan nyawa orang hilang, tapi dengan alat yang tidak diketahui alat itu bisa membunuh. Contohnya orang lempar pakai penghapus, mati ternyata. Dikatakan siapa dia? Ya pembunuh. Nah, masing-masing itu hukumannya beda. Masing-masing hukumannya beda. Tapi titel pembunuh tetap disematkan karena telah menghilangkan nyawa orang. Begitu juga musyrik. Walaupun hukum kafirnya belum tentu. Apalagi orang melakukan hal yang tidak diajarkan Rasulullah, hal baru. Ya mubtadi dia. Orang berlaku bid'ah. Adapun keluar dari sunnah nanti dulu. Jelas ya. Nah, apa tujuannya? Sematan-sematan itu harus ditempatkan pada orang supaya kita hati-hati, tidak ceroboh, supaya kita menghindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, cukup? Terakhir Ustaz. Ada, fadhal Mas. Nyambungin lagi, yang tadi lagi Ustaz. Anda pernah dengar itu kaidah kita menghukumi secara dohir Ustaz. Nah, kemudian yang tadi perkara yang jelas dan yang samar. Nah, ada orang memahami perkara yang jelas itu jelas di hadapan kita Ustaz. Misalnya ada orang yang jelas-jelas dia itu sujud pada kuburan. Itu yang dimaksud dengan perkara yang jelas Ustaz. Nah, bukan perkara yang samar. Samar itu mungkin diartikan orang itu mungkin samar itu yang rancu, yang kita nggak tahu ini hukumnya gimana. Sedangkan perkara jelas itu kitanya saksinya itu jelas mengetahui bahwa dia itu berbuat syirik demikian dan demikian. Itu apakah benar Ustaz? Seperti itu? Ya, orang yang menganggap sesuatu itu adalah perbuatan ya, bukan orangnya. Perbuatannya atau orangnya ini hukumnya? Dua-duanya. Nah, beda. Kalau dia menghukumi perbuatannya, boleh dia mengatakan saya jelas melihat si fulan sujud kepada kuburan. Perbuatannya bisa kita benarkan nggak? Ya benar, dia lihat orangnya kafir. Nah, nanti dulu tanya dulu sama orangnya, klarifikasi. Ternyata orangnya, loh saya nyari koin di bawah situ. Gimana? Iya kan? Apalagi contohnya? Ya ini memang banyak ya orang-orang yang tergesa-gesa di dalam menghukumi. Makanya para ulama membagi. Ada hukum perbuatannya, ada hukum orangnya. Seperti yang ditanyakan tadi, apakah pelaku syirik dapat titel musyrik? Iya, karena dia berbuat syirik perbuatannya. Adapun orangnya kafir nanti dulu. Belum selesai ya. Harus ada tahapannya. Tahapannya pertama contohnya, sebutkan ya sekalian ya. Pertama, kita menghukumi kafir, tunjuk hidung atau takfir muayyan. Menunjuk orangnya kafir. Yang pertama kita pastikan dulu. Perbuatannya adalah perbuatan kafir.
baik perbuatannya ataupun keyakinannya ataupun ucapannya adalah kafir. Dari mana? Dalil, bukan perasaan, bukan akal. Dalil. Dalil mengatakan perbuatan ini bisa mengkafirkan dia. Akidah ini bisa mengkafirkan dia. Ucapan ini bisa mengkafirkan dia. Sudah kita pastikan step kedua. Benarkah dia yang melakukannya? Jika masih katanya asumsi, maka hukumnya gugur. Kembali ke hukum asal, anggap tidak ada. Jika kita sudah pastikan orangnya, pasti, yakin, jelas, bukan katanya. Step ketiga, motivasinya apa dia melakukan itu? Contohnya seperti tadi, sujud kepada kuburan. Jika di dalam kita bertanya motivasinya, itu terdapat 4 penghalang yang tadi saya sebutkan. Entah dia jahil akan hukum tersebut, atau dia ada syubhat, atau tertutup akalnya, atau sedang diancam atau dipaksa, maka gugur lagi, tidak bisa dikafirkan. Jika tidak ada keempat-empatnya, ya tidak ada nih keempat-empatnya, maka kita kafirkan dia, ya silahkan, tapi nggak boleh diumumkan jika kita bukan ulil amri. Jelas, simpan sendiri kekafiran dia pada diri Anda. Kalau Anda ahli warisnya, jangan diambil hartanya. Kalau Anda menemui dia sudah meninggal dunia, jangan disolati, tapi jangan larang orang lain untuk menyolatkannya. Kecuali kalau kita ulil amri. Ya, kalau kita ulil amri. Kenapa seperti ini? Karena seseorang yang menentukan orang lain kafir dan dia bukan ulil amri menimbulkan konflik lebih besar. Menimbulkan konflik lebih besar, dan itu dilarang dalam Islam. Gitu ya. Nambah lagi Ustaz. Dia tahu. Jadi orang yang mungkin disebut mungkin tergesa-gesa atau mereka mewajibkan dirinya untuk mengkafirkan orangnya, itu mereka berpedoman pada salah satu pembatal keislaman Ustaz. Di poin yang keberapa itu intinya barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik kafir, maka dia kafir lah itu Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Nah, itu apabila sudah mengetahui motivasinya, syaratnya sudah terkumpul. Kalau ada pun baca matannya saja, nawaqidul Islam, baca matannya, dia tidak membaca syarah para ulama, bahaya. Antum setiap kalau tahu ya, syarahnya Syekh Abdul Razak, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, syarahnya Syekh Rabi, semua nawaqidul Islam selalu mereka awali. Wajib membaca nawaqidul Islam dengan guru. Wajib. Jika tidak dengan guru, tidak ada penjelasan di sana, dikhawatirkan maksud dari penulis itu untuk mengkafirkan secara umum, dia bawa maknanya kepada khusus untuk menghantam orang. Ini yang bahaya. Makanya Khawarij saat ini kajiannya apa? Nawaqidul Islam. Kajiannya Nawaqidul Islam. Seorang bernama Abu Muhammad Al-Maqdisi itu sholatnya di Saudi ya, sholatnya di padang pasir ya. Kenapa? Nganggap semua satu jazirah Arab kafir. Yang dibaca apa? Kitab Tauhid sama Nawaqidul Islam. Yang dibaca Kitab Tauhid sama Nawaqidul Islam untuk mengkafirkan seluruh manusia. Nah, kaidah-kaidah yang diterapkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu secara umum wajib dijelaskan bersama guru. Dan tadi yang dimaksudkan barang siapa yang tidak mengkafirkan pelaku kesyirikan, maka dia juga kafir. Benar. Karena yang menetapkan perbuatan itu syirik adalah Allah. Kalau orang perbuatan loh, bukan orangnya ini. Kalau orang mengatakan perbuatan syirik yang dalam Al-Quran itu tidak syirik, jelas kafir ya, karena membantah Al-Quran. Barang siapa yang sudah jelas kesyirikan padanya, dan orang tadi melakukan kesyirikan dengan motivasi
yang tadi, keempat-empatnya itu tidak ada. Dia tidak kafir kan? Ya kafir juga dia. Jelas ya? Nah. Taib, ini sebenarnya bukan pembahasan sulsalah. Level takfir ini setelah akidah wasitiyah. Jeru. Tapi realitanya sekarang banyak sekali menyinggung lagi. Iya. Anak terakhir dulu aja. Boleh. Mengenai ketidaktahuan Ustaz. Apakah ketika orang yang masuk ke perbuatan merujuk ke kafiran itu ditegakkan hujah, yang saya sampaikan tadi kan berarti hujah dulu harus ada diskusi dan lain sebagainya. Sedangkan apakah hujah itu sudah tegak dengan sendirinya ketika diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sampai sekarang ini, dan di mana di era sekarang ini di keterbukaan media informasi ini kan ilmu itu bisa didapat dengan mudah gitu sih. Ketika artinya kan apakah ketidaktahuan, kejahilan itu apa masih berlaku di situ, atau ketika memang orangnya malas nggak mau tahu, dia jadinya hukum apa itu Ustaz, yang tidak mau mencari ilmu itu Ustaz, sehingga apakah kejahilan itu masih berlaku di era saat ini Ustaz? Ya, udzur bil jahal itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Hanya saja peluang luas dan sempitnya. Kalau sekarang tentu lebih sempit udzur bil jahal, karena Allah Subhanahu wa taala membuka teknologi cukup luas. Untuk zaman ini orang yang mengatakan tidak tahu dengan hukum agama tidak sama dengan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, tidak sama. Sekarang lebih sempit untuk mengatakan saya tidak tahu atau udzur bil jahal, ya. Tapi kalau di dalam, saya sambungkan ya, proses pengkafiran nggak satu loh penghalangnya. Seandainya dia tahu, masih ada yang 3. Masih ada yang 3. Siapa tahu dia dipaksa. Siapa tahu dia melakukannya atau mengucapkannya dengan akal yang tertutup. Atau syubhat. Syubhat ini orang tahu jadi nggak tahu. Syubhat ini, yang tadi memang kita udzur bil jahal menjadi sempit sekarang. Syubhatnya bagaimana sekarang? 10 tahun yang lalu sama sekarang? Lebih besar sekarang. 20 tahun yang lalu syubhatnya dengan sekarang lebih besar sekarang. Pendapat para ulama dari yang saya jelaskan tadi, wajib untuk, walaupun sudah step ketiga sudah nggak ada penghalang sama sekali, kita tentukan kafir nih, nggak boleh tetap. Kenapa? Anda bukan ahlinya, Anda bukan ulil amri, baik umara ataupun ulama. Anda bukan pemimpin negara, bukan qadhi, dan bukan alim. Alim maksudnya adalah ulama. Nggak boleh menentukan pengkafiran seseorang walaupun sudah jelas motivasinya hilang tadi 4 hal tadi dari seseorang. Belum waktunya. Kenapa? Sebenarnya fatwa ini menutup celah seseorang tergesa-gesa dalam pengkafiran. Maksudnya, tadi kan saya katakan walaupun Anda tahu sudah memenuhi syarat tadi, si fulan kafir, simpan dalam diri antum sendiri. Sebenarnya ini sepakat, simpan dalam diri antum sendiri. Cuma khawatir dia nggak bisa nyimpen. Makanya mengatakan nggak boleh dikafirkan. Yang kalau kepingin mengkafirkan lapor dulu ke majelis hakim, ke umara, atau kalau kita ke KUA, ke MUI bukan ya, KUA atau Depak, akan kekafiran orang tadi. Intinya kepada ulil amri. Ulil amri nolak, stop, kita harus tutup lisan kita. Jelas ya. Ini sekali lagi yang mencakup hajat hidup orang banyak, sangat ketat dalam Islam.
seperti haji tadi, seperti jihad, termasuk seperti pengkafiran ini. Nah, gitu ya. Cukup. Insya Allah setelah kitab ini kita naik nanti antum akan mengetahui hakikatnya nanti. Insya Allah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.